jangan lupa follow and subscribe channel YouTube aku. Langsung saja kita ke Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Nur Halim SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum. Di sini saya akan membuat video. Nanti saya akan menjawab tugas untuk memenuhi UTS mata kuliah pengembangan kurikulum. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Nah, apa sih urgensi atau pentingnya kenapa perlu sekali untuk memahami pengembangan kurikulum? Dan apa sih pentingnya untuk memahami pengembangan kurikulum bagi mahasiswa MPI dan bagi administrasi sekolah? Langsung saja, pentingnya pengembangan kurikulum adalah berguna untuk membantu siswa dan guru dalam melakukan sebuah proses pembelajaran, dan dengan semakin berkembangnya sebuah negara, maka ilmu yang akan diajarkan harus selalu terus berkembang secara terus-menerus. Nah, maka dari situlah pengembangan proses belajar ini dimulai dari pengembangan kurikulum tersebut. Nah, kenapa sih pengembangan kurikulum itu sangat penting bagi mahasiswa manajemen pendidikan Islam? Nah, menurut saya di sini alasannya adalah pengembangan kurikulum sangat sekali dibutuhkan untuk di dunia pendidikan bagi seorang mahasiswa. Nah, karena kemajuan teknologi juga dan informasi yang terus selalu berkembang dan sektor ekonomi yang berbasis pengetahuan yang terus selalu meningkat, serta globalisasi dan pentingnya kemampuan untuk terus meningkatkan mutu dalam diri mahasiswa tersebut. Dengan berlangsungnya pengembangan kurikulum tersebut sebagai modal untuk menghadapi sebuah tantangan di masa depan nantinya, dan penting juga untuk dari dukungan masyarakat untuk menghilangkan perspektif negatif tentang pengembangan sebuah kurikulum yang telah direalisasikan. Nah, dengan begitu keselarasan pengembangan kurikulum dapat terciptakan dengan baik sehingga dapat menciptakan sebuah negara dengan kemajuan sumber daya manusia yang sangat bermutu. Nah, selanjutnya urgensi pentingnya memahami pengembangan kurikulum bagi administrasi sekolah. Di sini pengembangan kurikulum pada administrasi sekolah itu sangat penting juga teman-teman semuanya, karena administrasi sekolah itu merupakan penerapan ilmu administrasi dalam kegiatan operasional sekolah atau berbagai penerapan administrasi dalam pembinaan, pengembangan, dan pengendalian usaha pada praktek-praktek sekolah sebagai satuan pendidikan. Administrasi sekolah juga merupakan kegiatan penyediaan, pengaturan, dan pendayagunaan segenap sumber daya untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan di sekolah secara efektif dan efisien, teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya di sini hubungan antara komponen kurikulum dengan landasan pengembangan kurikulum itu apa sih? Nah, di sini hubungan landasan kurikulum dengan komponen kurikulum jika dilihat dari tujuan, materi pembelajaran, KBM, serta penilaian. Nah, di sini merupakan suatu komponen yang sangat penting dari sebuah sistem pendidikan yang dijadikan sebagai acuan oleh setiap satuan pendidikan, baik oleh pengelola maupun penyelenggara khususnya oleh guru dan kepala sekolah. Di sini kurikulum juga memiliki kedudukan yang sentral dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum juga memberikan arahan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya sebuah tujuan-tujuan pada pendidikan tersebut. Nah, kurikulum ini juga merupakan suatu rencana pendidikan untuk memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup, dan urutan isi sebuah proses pada pendidikan tersebut. Nah, kurikulum ini juga sebagai rancangan pendidikan memiliki kedudukan yang sangat sentral dalam seluruh kegiatan pembelajaran yang menentukan proses hasil belajar, sedangkan pengembangan kurikulum ini dilakukan untuk mewujudkan adanya nilai tambah dari yang telah dilakukan sesuai dengan kurikulum
potensial, dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Oleh karena itu, pemahaman tentang kurikulum juga bagi para tenaga pendidik itu mutlak sangat sekali diperlukan. Lalu selanjutnya adalah model evaluasi apakah yang cocok untuk evaluasi kurikulum di Indonesia. Nah, menurut saya di sini ada model evaluasi studi kasus. Ini model utamanya dalam evaluasi ini adalah kualitatif. Nah, model evaluasi studi kasus ini juga sangat memusatkan perhatiannya pada kegiatan pengembangan kurikulum di satuan pendidikan. Nah, unit tersebut juga dapat berupa satu sekolah, satu kelas, bahkan terdapat juga seorang guru atau kepala sekolah dalam menggunakan model evaluasi studi kasus. Dengan tindakan yang pertama yang harus dilakukan adalah familiarisasi dirinya terhadap kurikulum yang telah dikajinya oleh guru tersebut. Apabila evaluator belum familiar dengan kurikulum tersebut dan satuan pendidikan yang mengembangkannya, evaluator tersebut dilarang untuk melakukan sebuah evaluasi. Nah, setelah familiarisasi, selanjutnya ada evaluator yang bisa langsung melanjutkan observasi lapangan dengan baik. Dan bagaimana agar model ini berjalan dengan baik? Nah, agar model ini berjalan dengan baik, maka harus memperhatikan langkah-langkahnya, teman-teman. Nah, di sini langkah yang pertama itu kita harus fokus pada satu atau beberapa kasus dipelajari dalam konteks kehidupan dunia nyata. Jadi jangan semuanya difokusin, jadi hanya satu saja atau beberapa untuk difokuskan. Selanjutnya kita bisa menjelaskan hubungan tentang sebab akibat dan memperhatikan pengembangan teori dalam fase desain dalam penelitian, teman-teman semuanya. Dan ini itu tergantung pada berbagai sumber pada bukti dan menggeneralisasikan teori. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan atau saya paparkan dalam menyampaikan video ini, dalam penyampaian untuk menjawab soal UTS pada kali ini. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih semuanya yang sudah setia untuk mendengarkan jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.